udah mulai murung ya kan. Jadi saya lah yang mencoba menenangkan, walaupun di balik itu saya pribadi juga day by day mulai khawatir. Jujur saya kayak hari kelima itu sudah kayak sempat sakit juga, demam, batuk. Saya merasa saya kepikiran, ya Allah kalau memang saya sampai di sini ya udah, sampai di sini sampai segitu ya. Sudah di titik Sampai itu segitunya. ya. Halo, hai semua. Ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit bersama teman saya yang kuliah di CCNU Cina di kota Wuhan. Kota yang pertama sekali ditemukannya virus corona, dan akhirnya bagaimana sih ceritanya sampai dia perjalanan di Wuhan sampai dia bisa pulang ke Indonesia. Langsung saja kita tanya ya. Halo Fadil. Halo Ipe, boleh panggil Ipe ya? Boleh. Aku panggil Fadil ya. Boleh. Oke, mungkin sebelumnya sedikit background Fadil di sana, karena mengingat Fadil ini S2 di Cina, tapi kemudian dia balik lagi ke Cina untuk melanjutkan S3-nya. Kayaknya apa sih yang ada di Cina sampai dia bisa kembali lagi memilih Cina untuk kuliah S3? Pengalaman histori pendidikan, saya S1-nya S1 Bahasa Inggris di kampus swasta di Banda Aceh, kemudian S2 alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan melalui jalur beasiswa, yaitu beasiswanya CGS atau China Government Scholarship. Nah, kalau ditanya kenapa milih S3 lagi ke Cina, sebenarnya setelah saya lulus S2 itu sempat punya keinginan mencoba negara lain. Bahkan pernah kepikiran kayak double degree gitu, ngambil S2 lagi. Pada saat itu saya coba ke Australia, tapi mungkin belum rezeki ke sana. Sembari nge-apply lagi S3 ke Cina, dan ternyata lulus di Cina, maka saya berangkat lagi ke Cina. Betul. Yang menarik ya teman-teman, jadi waktu pertama sekali corona ini dikabarkan atau diisukan di media, itu kalau nggak salah saya di akhir Januari ya Fadil ya? Akhir Desember jadi 2019, namun di pertengahan akhir Januari tanggal 23 pertama kali lockdownnya Wuhan. Betul. Kita bisa bayangkan Fadil ini sempat bikin video yang cukup viral pada waktu itu, karena dengan kondisi Wuhan pada waktu itu di mana sangat sunyi, senyap dan sangat mencekam, dan video ini sempat viral. Bagaimana sih sebenarnya keadaan di sana? Yang benar-benar dirasakan Fadil di sana tuh seperti apa? Iya. Jadi kalau sedikit flashback, itu kan awal virus corona di Wuhan akhir Desember 2019. Jadi kita udah tahu lama sebenarnya, kayak seminggu 2 minggu itu udah tahu bahwa ini ada virus baru nih namanya virus corona. Cuman kita karena masih belum lihat banyak pasiennya, masih belum gimana-gimana, masih merasa paling virus biasa nanti mungkin akan hilang gitu ya. Memang ada beberapa masyarakat pada saat sudah tersebar info virus sudah pakai masker segala macam. Tapi kami bahkan saya itu kan tadi lockdown 23 Januari 2020. Tanggal 20 Januari itu saya sempat keluar kota Wuhan untuk jalan-jalan. Jadi masih se-free itu? Iya, masih anggap ya udahlah paling nanti hilang. Tapi isunya sudah ada? Sudah ada. Nah, jadi begitu balik ke Wuhan lagi tanggal 21, tanggal 23 baru dikabarkan bahwa Wuhan di lockdown. Jadi kita nggak bisa keluar lagi, orang nggak bisa masuk. Nah, baru di situ kita menganggap, wah ini di lockdown berarti kayaknya parah nih virusnya, bukan main-main lagi. Nah, terus soal mengenai video saya yang sempat trending di YouTube itu, memang kadang realita tidak seperti apa yang kita lihat di media memang. Tapi kenapa memang video itu tersebar, saya juga banyak yang menghujat sebenarnya. Benar, iya. Di balik orang merasa wah ada yang beritain langsung nih, kan itu something yang value ya. Iya, jadi pada saat itu saya seperti dibilang kamu ini memperkeruh suasana nih, para orang tua di Indonesia nih khawatir yang anak-anaknya masih di Wuhan. Tapi saya lihat dari sisi yang lain bahwa dengan adanya video ini itu akan men-trigger pemerintah Indonesia untuk lebih cepat mengevakuasi kami, itu kan? Itu dia kuncinya ya. Betul. Nah, jadi kalau dibilang apakah keadaan di Wuhan pada saat itu semencekam seperti di video, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kenapa? Karena memang kebetulan bertepatan dengan Imlek, hari raya Imlek, jadi orang-orang Tiongkok itu kan pada pulang kampung semuanya. Kebetulan Wuhan itu seperti kota industri, kota transitnya orang-orang bekerja. Jadi kalau Imlek ya pada sepi, kayak kita di Banda Aceh lebaran kosong nih. Kalau Wuhan kayak gitu, kalau Imlek lagi pada sepi pulang kampung. Kemudian bertepatan juga dengan libur semester kuliah. Nah, jadi tapi biasanya kalau seminggu setelah Imlek itu udah pada balik lagi orang ke Wuhan. Tapi pada saat itu enggak, masih sepi juga. Berarti memang karena
si virus corona ini. Ya kalau soal sepinya pasti seperti yang di video itu, memang orang nggak kemana-mana. Jadi yang saya bisa lihat pada saat itu adalah masyarakat sangat mengikuti protokol ataupun anjuran dari pemerintah. Kita bukan tidak boleh, boleh keluar tapi menggunakan masker dan memang keluar seperlunya saja. Nah, kayak beberapa kampus juga itu memang sama sekali nggak boleh keluar, tapi kalau kampus saya masih boleh keluar. Nah, karena kondisinya soal video yang saya rekam itu, saya kebetulan rekamnya saat lagi beli makanan. Saya bukan khusus keluar rekam Mbak, tapi saya sambil belanja makanan, saya sambil rekam video itu. Nah, jadi kalau ditanya mencekam, ya seperti itu keadaannya sepi. Tapi dari kami pribadi, yang namanya kita terjebak di sebuah kota dengan adanya virus, pasti rasa takut ada. Nah, itu yang saya rasakan pada saat video itu tersebar. But you can make it like the words, jadi seperti yang kayak yang dirasakan Fadil tuh bener-bener kayak orang juga dapet rasa itu gitu, feel itu. Saya sendiri merasa waktu itu, wah semengerikan ini gitu. Sedangkan kita tahu ya teman-teman bahwa sekarang di Indonesia sendiri lagi naik-naiknya kasus setelah new normal, malah naik kasus. Kemudian kita bisa lihat begitu banyak orang yang bandel, tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi Fadil sendiri kondisi waktu itu menggambarkan keadaan di Wuhan. Kemudian saya rasa pasti banyak orang itu dapat sense of takutnya itu ada, kemudian membuat mereka menjadi aware, ya punya awareness untuk menjaga kesehatan. Saya pikir itu penting gitu. Membuat orang lain sampai pesannya Fadil itu tuh gimana sih caranya gitu? Atau hanya by accident aja, terjadi aja begitu aja. Niat Fadil pertama ya udah cuma taking video, kemudian tertangkap oleh orang lain, ya sudah, gimana interpretasi orang silahkan. Atau memang Fadil punya purpose waktu itu? Iya, kalau ditanya purpose apa yang saat itu saya pikirkan adalah salah satu itu untuk memberitahu keadaan kami di sana supaya lebih cepat proses evakuasi. Karena seperti itu. Jadi kalau dibilang saya ingin menyebarkan atau menyampaikan rasa takutnya kami, rasa khawatirnya kami, tidak. Yang saya pikirkan itu aja. Saya ingin share ke orang-orang kami itu seperti ini, jadi kami ingin pulang segera. Tapi saya pikir cukup tersampaikan ya ke pemerintah. Toh pada akhirnya kalau nggak salah 9 hari setelah itu ada decision dari pemerintah bahwa ya mahasiswa Indonesia di Cina harus dipulangkan. Betul 9 hari. Dan itu proses evakuasi itu tidak semulus yang kita lihat mungkin. Gimana maksudnya adalah kita kan setiap hari itu komunikasi nih. Kita dibawa perhimpunan pelajar Tiongkok cabang Wuhan. Mereka lah yang berkomunikasi dengan pihak KBRI Beijing, perwakilan Kementerian Luar Negeri juga. Ya kan, jadi kita kayak setiap hari itu update ini gimana hari ini, oh masih proses nih. Karena sebenarnya kendalanya bukan hanya dari mungkin tanggapan dari pemerintah Indonesia enggak, tapi mungkin dari Tiongkoknya juga. Karena pada saat itu memang satu negara pun belum bisa melakukan evakuasi. Jadi memang Tiongkoknya yang belum memberikan izin untuk mendapatkan proses evakuasi dari negara-negara yang mahasiswanya ada di Wuhan. Nah, kalau nggak salah saya yang pertama dapat izin evakuasi itu Amerika Serikat, kemudian Jepang, nah baru menyusul kemudian Indonesia yang keberapa gitu. Dan bahkan setelah kami mendapatkan izin untuk warga negara Indonesia evakuasi, masih negara-negara lain juga masih kayak kesulitan gitu untuk mendapatkan izin. Nah, bahkan juga kayak kami evakuasi itu kita juga nggak diberikan keluasan untuk memberikan kepada orang lain. Jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, karena mahasiswa lain selain mahasiswa Indonesia. Betul. Karena takutnya kita heboh-heboh, negara lain yang mendapat izin pada heboh juga, ujung-ujungnya proses evakuasi bisa dibatalkan. Itu yang Jadi waktu itu keep kontak sama pemerintah Indonesianya dengan siapa? Ya itu tadi kita kayak ada grup khusus dari kan di Wuhan ada 9 kampus yang ada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kampus ada perwakilan ketua rantingnya. Di situ kita buat grup. Nah, di grup itu ada mahasiswa, ada perwakilan dari KBRI Beijing, ada perwakilan dari Kemenlu juga. Nah, di situ mereka komunikasi setiap hari. Komunikasi setiap hari dengan pemerintah, dalam tanda kutip di situ adalah konsulat. Betul. Jadi cukup besar kontribusi mereka juga ya, karena kita bisa lihat Indonesia sendiri ada sekitar berapa ribu mahasiswa di sana? Kalau di Wuhan yang pada saat kita di lockdown ya itu ada 91 mahasiswa ya, tapi kalau WNI ada 238 total, kan satu provinsi Hubei. Nah, itu dia. Karena ada beberapa warga negara Indonesia yang ke Tiongkok, ke Wuhan sana liburan, kan Imlek, ada lagi jalan-jalan. Terikut juga? Iya, terikut. Karena kan waktu di Natuna campur-campur kita, ada mahasiswa, ada orang yang liburan. Betul. Saya pikir ini juga kayak bagus ya, gebrakan mahasiswa juga ada di situ, juga support dan
semangat dari si konsulat sendiri juga bagus ya kontribusi mereka. Kemudian akhirnya 9 hari, waktu yang tidak begitu lama kita bilang iya kan, bisa akhirnya diputuskan mereka bisa pulang dengan pesawat yang tidak biasa ya. Pesawatnya khusus menjemput ya. Nah, pada saat proses menunggu 9 hari itu juga apa ya, kebetulan kan saya yang paling tua. Jadi saya gabung dengan beberapa mahasiswa dari berbagai kampus lain juga. Bahkan ada yang dari luar kota, dari Beijing, itu khusus ke Wuhan untuk liburan. Pada saat mereka mau balik, udah di lockdown, jadi nggak bisa balik lagi. Jadi saya yang paling tua, saya seperti menjadi abang gitu dan kakak. Jadi saya mengayomi mereka, jadi kayak memanage mereka supaya tidak stres, tidak takut. Karena jujur memang di awal-awal adik-adik kan mereka masih pada S1, umurnya masih 18, 19, 20 tahun ya. Bisa kita bayangkan gimana dari psikologisnya mereka. Jadi kayak udah mulai murung ya kan. Jadi saya lah yang mencoba menenangkan, walaupun di balik itu saya pribadi juga day by day mulai khawatir. Jujur saya kayak hari kelima itu sudah kayak sempat sakit juga, demam, batuk. Saya merasa, saya kepikiran ya Allah, kalau memang saya sampai di sini ya udah, sampai segitunya, sampai segitunya. Ya udah, tapi melihat kita sama-sama di situ, kita kebetulan ada 13 orang gitu kan, kita masak sama-sama, kita makan sama-sama, kita cerita sama-sama, saling support. Nah disitulah itu yang bisa membuat kita kuat gitu. Terlebih lagi dengan doa dan komunikasi dengan orang tua setiap harinya. Kegebrakan dari mahasiswa ini juga akhirnya kan mendatangkan lagi orang-orang lain di luar Cina sendiri paham keadaan yang ada di Cina gitu. Karena saya lihat ya waktu itu ya blow up media kan juga cukup bagus ya. Ya, kalau dari Indonesia ya, tapi kalau dari pemerintah Tiongkok itu blow up medianya sangat-sangat tertutup bisa saya bilang. Berarti itu hampir kayak private network aja gitu ya. Jadi kayak kita mendapatkan informasi update di Wuhan itu kayak paling dari Twitter, dari official account-nya berita di Tiongkok gitu kan. Nah, kalau kita dibandingkan dengan Indonesia, lihat setiap hari ada berita ini berita itu banyak sekali. Jadi kalau saya lihat corona itu mungkin mereka ingin meminimalisir tingkat jangan menyebar rasa stres, jangan menyebar rasa takut, sehingga blow up media di sana tidak terlalu heboh soal coronanya. Memang ada segi positif negatifnya kan. Iya benar-benar, karena dengan dia tidak blow up di media pun penduduknya cukup aware gitu. Kita udah se-blow up ini pun penduduk kita masih banyak yang kurang itu gitu kan ya. Kembali ke behavior masyarakatnya gimana ya. Yang unik saya lihat di Tiongkok itu kan di lockdown. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat jalannya ditutup kayak pagar air gitu kan. Kalau di Tiongkok itu jalannya dikorek, dijebolin, masih dipakai motor beko dikerek, jadi orang nggak bisa lewat. Segitunya. Agak sedikit ekstrim ya sebenarnya. Jadi betul. Mungkin kalau dari sisi pemerintah sendiri juga benar-benar maksimal sangat gitu maksimal, ya, betul. menciptakan sistem yang betul. memang menganggap masyarakatnya akan taat nih gitu. Iya, itu dia tadi. Kalau kita kan masih ini ya, masih kesini-sininya yang sadar enggak. Nah kesini setelah new normal sadar lagi gitu. Jadi menurut Fadil sendiri, kalau kita lingkupnya lebih kecil lagi untuk Aceh mungkin ya, sebenarnya harus seperti apa sih kalau melihat berkaca dengan Tiongkok? Apakah kita harus mengikutinya atau menurut Fadil gimana untuk sekarang? Iya, memang sedikit miris kita lihat ya. Dulu yang di Tiongkok, Wuhan khususnya memang pusat epicentrum untuk virus corona. Sekarang yang sudah mulai membaik, bahkan di Indonesia, Aceh yang sekarang lagi meningkatnya. Ini udah masuk bulan ke-5 virus corona ada di Indonesia. Justru di Aceh yang dulunya zona hijau, sekarang sudah zona merah ya masalahnya. Nah, kalau kita memang faktornya banyak ya. Mungkin belakangan kita juga lihat isu-isu ada pemalsuan data corona, yang katanya nggak corona dibilang corona. Konspirasi segala macam. Jadi mungkin itu yang membuat masyarakat ini sebenarnya corona ada nggak sih? Ya kan, kalau saya pribadi kalau dibilang konspirasi saya nggak tahu juga atau gimana. Tapi intinya virus, saya pribadi ya, corona itu ada, virus corona itu ada. Ya, tapi kalau soal datanya segini jumlah yang positif, yang meninggal, itu yang saya nggak tahu. Ya, jadi kalau kita ditanya apa yang harus kita lakukan untuk saat ini di Aceh, ya coba ikuti protokol yang diberikan pemerintah. Pakai masker kemana-mana, menjaga jarak dengan orang. Kalau memang belum perlu untuk keluar, jangan keluar. Cuci tangan pakai sabun. Tapi mungkin bagi orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi, mencari pekerjaan harian, ya mungkin agak susah gitu ya. Karena juga kalau ada yang bilang juga ya negara ini misalnya mereka bisa lockdown di rumah karena pemerintahnya memberikan uang segala macam, sedangkan kita nggak ada. Itu memang menjadi salah satu faktor juga. Tapi kan intinya dengan keadaan seperti ini yang sudah mewabah ke masyarakat luas, kita juga nggak bisa mencari kambing hitam. Ya ini gini nih, ya kita paling lakukan yang terbaik aja. Itu aja kayak saya nih.
Begitu pulang dari Natuna, saya di Aceh, di Lok Sukon dari bulan Maret itu memang nggak kemana-mana selama 2 bulan lebih bisa saya bilang. Memang ya jujur belakangan sudah mulai bosan. Kayak sekarang saya ujung-ujungnya harus main ke Banda Aceh, memang ada keperluan juga. Tapi memang jujur rasa bosan itu ada di rumah, terus nggak tahu ngapain, nggak ketemu dengan orang yang biasa kita interaksi sama orang, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Memang bosan, tapi ya untuk saat ini terbaik kalau memang bisa di rumah ya di rumah aja. Itu sih. Karena mungkin ya lagi-lagi ya Fadil sendiri merasakan itu gitu, tapi nggak banyak orang merasakan kondisi yang tadi itu ya serem, yang benar-benar kayak kosong, orang nggak ada gitu. Dan di Indonesia tuh kita nggak merasakan feel itu, khususnya di Aceh ya. Mungkin di luar udah ini sedikit, tapi kalau di Aceh sendiri nggak merasakan feel itu. Untuk dari Wuhan atau dari Cina kemudian sampai di Natuna sendiri, kehidupan di Natuna selama 14 hari karantina itu seperti apa sih Fadil? Ya, bagi saya pengalaman di Natuna itu sangat berkesan karena memang sebenarnya dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Wuhan itu kan udah kenal lah, bisa bilang hampir semua kenal. Tapi kan di Natuna selama 2 minggu kita pagi, siang, malam selalu bareng, dari mulai makan, sharing, ngantri mandi, cuci baju, ya kan ketemu terus kan, ya kan sangat intens. Jadi kayak memang udah saling kenal. Itu hanya dari Wuhan? Satu provinsi Hubei kan? Ya di situ lah ya yang saya bilang ada warga negara Indonesia yang lagi liburan, ada yang Imlek, ada yang pekerja juga, TKI segala macam. Di situ kita gabung di Natuna semuanya. Jadi aktivitasnya ya itu memang kan langsung dibimbing oleh TNI, itu gabungan TNI AL, TNI AU dan TNI AD, kemudian Kementerian Kesehatan juga. Jadi kegiatannya kayak semi militer enggak sih, tapi lebih tertib dan disiplin ya. Kita bangun pagi, sholat subuh berjamaah bagi yang muslim, kemudian bersih-bersih sekitaran tempat tidur kita, kemudian senam pagi, sarapan, ngantri, terus nanti ada kelas. Jadi kalau kelas itu sih inisiatif beberapa teman-teman, kayak ada kelas Mandarin, ada kelas bahasa Inggris. Sesama mahasiswa di sana. Jadi kan kita kalau pagi ke siang itu kan lebih banyak kosong. Jadi inisiatifnya udahlah, ya kita belajar Mandarin yuk, basicnya aja, atau yuk kita belajar bahasa Inggris yuk. Jadi kita ngumpul, yang mau gabung. Terus untuk fasilitas kan lengkap tuh di sana, ada sampai karaoke ada disediain, ada alat musik, jadi kita nyanyi sama-sama. Karena memang udah dibentuk untuk mengurangi stres juga. Betul, itu kuncinya gitu itu tadi. Kemudian kalau dari segi makanan juga sangat sangat disupport baik, 4 sehat 5 sempurna. Jadi memang 2 minggu di sana kalau saya pribadi itu kayak kayak camping. Enjoy ya. Enjoy sekali. Jadi memang sama-sama makan semuanya tercukupi, fasilitas segala macam, dikasih pakaian. Bahkan sempat ini kan pemerintah juga datang kan, maksud saya kayak Menteri Perhubungan ya waktu itu datang ke sana. Ya, bahkan kan Prabowo juga datang. Ya, Prabowo menjenguk kami juga. Ya, jadi memang sangat diperhatikan secara khusus kami pada saat di Natuna selama 2 minggu itu. Jadi, padahal kan kita bilang bukan hal yang mudah juga kan buat para pemerintah ini yang benar-benar memanage semua itu. Betul. Kan itu kayak mendadak. Kami saya juga nanya sama TNI kan, ini Pak, ini berapa lama nih disiapin tempat ini? 1 hari. Oh my God. Gila nggak tuh? Itu awalnya itu hanggar tempat pesawat disulap 1 hari menjadi tempat kami tinggal. Bayangin gimana persiapan mereka, luar biasa nggak? Iya. Itu mungkin perlu dicetak sejarah kali ya. Makanya bagi sebelum saya di Natuna itu saya mikirnya kan kayak TNI itu kan tugasnya menjaga negara, menjaga perbatasan kedaulatan negara untuk perang dengan negara-negara lain. Tapi pada saat itu saya melihat mereka tuh mengayomi kami, mereka yang masak mereka yang masak loh. Segitu enaknya, saya pikir masak itu dari catering, padahal saya tahu di belakang ada dapur, rupanya TNI yang masak. Gila. Mereka yang siapin untuk tempat kamar mandi, bisa ada kurang kamar mandi nih, besok udah ditambah lagi, kemudian apa segala macam itu mereka yang siapin. Jadi saya melihat rupanya TNI itu memang benar-benar mengayomi masyarakat, luar biasa. Saya tertarik juga nih Fadil, mungkin waktu di Natuna sendiri kita tahu ada isu bahwa orang Indonesia itu menolak mahasiswa Cina yang masuk ke yang akan di karantina di Natuna. Itu kan agak pedih ya dengarnya. Kalau saya mencoba posisikan di posisi Fadil dan teman-teman yang pulang dari Cina tuh agak gimana gitu. Fadil sendiri menanggapi itu seperti apa? Jadi itu kalau nggak salah saya pada saat kita ingin di karantina di Natuna, yang saya baca di media ya, jadi kenapa masyarakat setempat menolak, bahkan dari pemerintahnya, Bupati itu dari pusat memang tidak ada konfirmasi sama sekali dengan pihak Natunanya. Jadi kayak
Oke, ini kita rapat nih di pusat di nasional, kita karantina masyarakat WNI dari Wuhan di Natuna. Itu nggak ada bilang kayak nggak izin, kami bawa ini ya. Saya baca di media seperti itu, makanya mungkin masyarakat juga komplain. Nah, kalau dari segi masyarakat yang memang dengan virus corona yang masih baru sekali, yang orang belum tahu soal asal muasalnya, pengetahuannya wajar. Mungkin kalau saya di posisi itu, misalnya di Aceh mau di karantina orang dari mana gitu, pasti mungkin kita sedikit memberontak karena kita takut tertular, wajar. Tapi kan endingnya setelah negosiasi mufakat, juga masyarakat juga menerima kita. Kalau dibilang sedih ya sedih, tapi ya itu tadi saya melihat dari beberapa sisi ini. Kalau saya mungkin juga akan nolak, tapi setelah diskusikan, alhamdulillah. Bahkan waktu kami pulang kembali setelah 2 minggu di karantina, kita pulang ke daerah masing-masing, itu warga Natuna menyambut kita kayak dadah, segitunya. Itu udah menunjukkan bahwa mereka sudah menerima. Betul. Ya. Betul, berarti memang komunikasi tadi yang kurang, ya, itu yang akhirnya dampaknya kemana-mana. Ya. Ya plus minus Indonesia dalam menghadapi corona ini ya, tapi nggak bisa menutup mata. Fadil sendiri merasa memang kontribusinya si pemerintah ada ya. Ada dong, pasti ada. You wanna say something to government? Apa ya, kalau ya itu tadi saya sih mikirnya kita jangan cari kambing hitam, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik dari kita, jangan terlalu mengharap dari orang. Ya udah, kayak misalnya nih pemerintah sudah maksimal nih membentuk tim gugus corona segala macam. Ya udah, dari kita apa yang bisa kita buat? Jangan cuma mengharap ini pemerintah nggak tegas nih, nggak mau lockdown lah, nggak mau memberikan bantuan pada masyarakat lah. Ya kita jangan kayak gitu, karena kalau kita nyari masalah ya nggak akan habis-habis, semua akan ada masalah. Ya itu tadi, kalau dibilang apa yang sudah terjadi sekarang, ya intinya keep positif ya kan. Kita melihat masyarakat, pemerintah sudah bekerja, masyarakat juga harus ikut support membantu apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ya itu sih, semoga berdoa aja sih. Ini kan teguran buat kita semua nih ya, terlepas ini konspirasi atau apa, ini kita ya selaku masyarakat yang beragama Islam gitu. Kita lihat ini berarti teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Berarti ada yang kurang nih dari kita, ada yang mungkin kita kurang ibadahnya segala macam. Ini teguran buat kita semua, itu aja kan. Kita ngapain pusing-pusing segala macam. Mikir pemerintah konspirasi, mikir pemerintah melakukan apa untuk ini ya. Karena pada akhirnya kan yang kita dapat itu adalah apa yang dirasakan sendiri gitu. Kayak Fadil ini memang merasakan pemerintah sangat support, akhirnya membantu mereka sampai pulang ya kan. Akhirnya memang dia bisa sampai di Indonesia lagi dan bertemu dengan keluarganya. For the next, you will go back to China? Ya, of course ya. Nah itu juga nih, kayak saya ketemu orang-orang semua pada nanya, ya kan, ini kapan balik Wuhan, sampai sekarang. Berat ya pertanyaan itu. Iya, bingung jawabnya, karena memang dari pemerintah, dari kampusnya juga belum ada kabar kapan kita masih bisa balik ke Wuhan. Bahkan untuk Tiongkok sendiri, setahu saya untuk akses pintu masuk internasional masih belum dibuka bebas. Jadi bukan cuma Indonesia yang belum bisa masuk ke Tiongkok, semua negara juga mahasiswanya belum bisa balik ke Tiongkok. Udah komunikasi dengan teman-teman yang dari negara lain? Ada ya, seperti itu. Kita kira-kira kapan bisa balik ya, masih belum tahu. Bahkan saya juga tanya ke via kampus gitu kan, kapan kita bisa balik ya, masih belum tahu, tunggu kabar aja. Ya udah, ambil sisi baiknya aja. Kita stay di rumah, kumpul sama keluarga, ya kan. Walaupun karena kan saya kan udah nggak banyak mata kuliah lagi, bahkan udah habis. Mungkin next tinggal disertasi, jadi ya nggak terlalu gimana-gimana kan. Memang gampang via online. Itu aja, masih menunggu aja kapan akan balik ke Wuhan-nya. Tapi nggak pasti ya. Masih belum tahu kapan. Karena kan kasihan kalau nggak balik. Memang sudah dimulai. Karena prinsip saya apa yang udah dimulai harus diselesaikan, ya kan. Kapan lagi saya bisa dapat S3? Mungkin kalau saya stop di sini bisa diamin saya dapat S3 di negara lain, kan nggak tahu. Iya, benar. Kita doakan ya buat Fadil. Amin, untuk karirnya, untuk kuliahnya agar bisa selesai dan berkontribusi untuk Indonesia ke depan. Thank you very much Fadil untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya udah menonton. See you. Bye.